Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka penyuluhan COVID-19 di lingkungan kita ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19 yang saat ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia. Menurut pernyataan dari WHO, World Health Organization, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia. Apa saja gejala yang ditimbulkan dari COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Pada umumnya, gejala mulai muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terpapar infeksi. Tetapi waktu kemunculan gejala ini dapat berkisar dari 1 hingga 14 hari. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk, disertai dengan kesulitan bernafas, sesak nafas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus melalui batuk, bersin, atau berbicara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Ada beberapa cara yang dapat kita semua lakukan untuk mengurangi resiko terinfeksi atau penyebaran COVID-19, yaitu seringlah mencuci tangan saudara dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol sehingga dapat membunuh virus di tangan saudara. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, karena jika saudara terlalu dekat, saudara dapat menghirup percikan yang menyebabkan infeksi jika orang tersebut terinfeksi COVID-19. Hindari pergi ke tempat ramai. Ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, saudara memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat tertempel di tangan Anda. Menjalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin. Jika saudara demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah mencari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi saudara terlebih dahulu. Langkah ini juga melindungi saudara dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Tetap ikuti informasi terbaru dari sumber terpercaya seperti WHO, Dinas Kesehatan Daerah, dan Kementerian Kesehatan.
Dinas Kesehatan daerah dan Kementerian Kesehatan adalah sumber terpercaya dalam memberikan arahan kepada masyarakat di wilayahnya tentang apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi diri. Tetap menggunakan masker sesuai dengan standar yang berlaku. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian mengenai COVID-19. Terima kasih.